warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke Sobat INR, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang sebelumnya tentang rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran ya. Oke, di sini pada video ini ya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai yaitu perhitungan volume pada pekerjaan galian tanah ya. Nah, di sini pada perhitungan volume galian tanah kita menggunakan 3 cara nantinya ya. Untuk cara yang pertama kita akan menghitung untuk volumenya secara manual. Kemudian untuk cara yang kedua kita akan menggunakan metode poligon tertutup ya atau sistem koordinat. Kemudian yang cara yang ketiga kita akan menggunakan program atau AutoCAD ya untuk menghitung luas penampang dari galiannya seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, bagi sobat yang baru mampir di channel ini silahkan di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini untuk form yang bagian perhitungan volume galian secara manual ya. Jadi untuk video ini kita khususkan pembahasannya yaitu perhitungan volume galian secara manual. Nah, di sini sudah ada formnya. Untuk form pertama seperti ini, kemudian kita susun sehingga jadinya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan seperti apa tahapan untuk menyusun format ini ya. Nah, pertama-tama kita kembali ke gambar terlebih dahulu. Di sini sudah ada di bagian gambar penampangnya. Kita ambil yang contoh saja P1. Nah, di sini pertama kita akan membuat garis putus-putus yang bagian atas ini ya. Ini untuk membuat rata-rata penampangnya. Karena di sini untuk kalau kita menggunakan dari garis permukaan tanah existingnya yang ada berdasarkan gambar sebelumnya, itu perhitungan kita akan rumit ya. Jadi kita akan coba sederhanakan sehingga jadi untuk penampang galian kita bisa dilihat seperti ini bentuknya. Kemudian begitu pula untuk penampang berikutnya ya. Untuk penampang berikutnya juga demikian, kita rata-ratakan atau kita sederhanakan untuk penampang dari galian kita. Nah, di sini tentu untuk area yang ini tidak kita ikutkan serta dalam perhitungan, namun sebagai gantinya kita di sini juga ada yang kita kasih ya atau kita lewatkan. Nah, di sini kita balancekan, yang di sini kita pindahkan ke sini, kira-kira bisalah untuk menutupi kekurangan yang di sini ya, seperti itu. Nah, untuk yang di bagian sisi sini juga sama. Nah, untuk penampang berikutnya juga seperti itu. Jadi kita buatkan untuk penampang yang galiannya sederhana mungkin ya, seperti ini. Kalau kita menggunakan yang ada ini, untuk perhitungannya akan rumit ya. Jadi kita permudah saja sampai ke patok 13 ya, patok terakhirnya ini juga demikian. Nah, dari hasil penyederhanaan penampang galian ini, saya sudah buatkan untuk penampang atau sketsa penampang galian yang akan kita hitung. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, dari bentuk ini kita akan bagi menjadi kebetulan di sini dapatnya 5 bagian ya. Untuk yang pertama bentuknya segi 4 seperti ini, areanya yang ini ya. Kemudian untuk yang kedua bentuknya trapesium, areanya yang ini. Kemudian untuk yang luas penampang yang bagian ketiga bentuknya persegi panjang seperti ini ya. Kemudian untuk yang keempat areanya ini. Kemudian yang kelima bentuknya juga trapesium ya. Nah, di sini jangan lupa kita beri untuk bagian-bagian dimensi ini dengan notasi terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa buatkan tabel untuk dimensinya nanti ya. Oke, nah selanjutnya gambar sketsa yang kita buatkan di sini kita kopikan ke Excel yang ini ya. Nah, seperti ini, sehingga jadinya gambar sketsa untuk galian tanahnya seperti ini. Nah, baru kita lanjutkan untuk membuatkan tabel perhitungannya ya, seperti ini.
Nah, awalnya untuk formatnya seperti ini, polosannya. Kemudian kita inputkan atau kita kopikan gambar sketsanya di sini, tinggal seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita buatkan tabel perhitungannya. Nah, yang pertama untuk kolom pertama itu kita buatkan untuk patok atau STA-nya ya. Jadi di sini nanti P1 kalau menggunakan STA, STA 0, 25 dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita kasih notasinya atau lambangnya yaitu A. Di sini untuk keterangannya yaitu panjang ya. Kebetulan untuk pada bagian gambar sketsa penampang di sini untuk notasi A tidak kita gunakan ya, sengaja karena untuk yang A akan kita gunakan untuk perwakilan dari panjang atau jarak antar patok ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dimensi. Nah, dimensi ini untuk notasinya sesuai dari gambar sketsa ini ya. Di sini ada B, C, kemudian D sampai ke M yang ini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buatkan untuk kolom perhitungan luas penampangnya ya. Nah, di sini karena kita membagi luas penampangnya menjadi 5 bagian. Jadi di sini juga ada luas 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, untuk luas yang pertama, yang ini kita akan melanjutkan notasi yang sebelumnya ya. Di sini untuk notasi terakhirnya adalah M, yaitu notasinya N ya. Jadi setelah M, N. Nah, untuk perhitungannya yaitu C dikali E ya, karena bentuknya persegi. Jadi untuk rumusnya yaitu C dikali E. Nah, jadi nilai yang ada di kolom C ini nanti kita kalikan dengan nilai yang ada pada kolom E ya, seperti itu. Nah, untuk luas yang kedua juga demikian, karena bentuknya trapesium, jadi kita buatkan rumusan. Untuk notasinya O, setelah N, O ya. Kemudian untuk rumusannya yaitu K ini kita tambahkan dengan nilai J ya. Jadi sisi atas ditambah sisi bawah, kita bagi 2 atau kita kali dengan setengah juga bisa. Kemudian kita kali nanti dengan tingginya berapa. Untuk tingginya kita notasikan dengan H. Nah, jadi di sini rumusnya yaitu K ditambah J per 2 atau dibagi 2, kemudian kita kali H. Seperti itu. Nah, untuk luas 3, 4 dan 5 juga demikian. Kita sesuaikan rumusannya ya. Nah, di sini juga ada kolom luas total ya. Nah, luas total ini penjumlah dari N ditambah O ditambah P ditambah Q ditambah R ya. Nah, untuk notasinya S. Nah, di sini untuk rata-rata di setiap penampangnya nanti misalnya P1 dengan P2 ya, kita rata-ratakan, kita jumlahkan luas total ini nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian untuk bagian volume rumusannya yaitu kita kalikan antara panjang atau A dengan rata-rata penampangnya ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Di sini kita lihat untuk gambarnya ya. Untuk notasinya atau patoknya atau STA-nya kita awali dengan P1, P2 sampai ke P13 ya. Nah, di sini kita lihat untuk jarak patoknya sama semua per 25 ya. Kita langsung saja inputkan di sini P1, P2, P3 dan seterusnya ya. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, di sini untuk jarak P1 dengan P2 bisa kita lihat jaraknya, yaitu P1 dengan P2 25 meter ya. Jadi 25 kita inputkan seperti ini. Kemudian dari P2 ke P3 juga sama 25. Nah, sekarang untuk di bagian patok P1 kita akan mengisi dari sketsa ini ya. Nah, kita masuk ke gambar penampangnya. Untuk yang bagian pertama yaitu notasinya B ya, yang ini B. Jadi kita langsung saja ukur seperti ini. Ini adalah B. Nilainya yaitu 1,2 ya. Jadi dibuatkan di sini 1,2. Kemudian untuk yang bagian kiri yang di bawah ini C. Jadi kita coba ukur itu 0,5. Kemudian yang D nya 0,5 ya.
Nah, kenapa nilainya 1,2, 0,5 dan 0,5? Karena di sini sesuai yang tipikal penampang kita ya, pada gambar tipikal penampang salurannya. Yang untuk bagian bawah tentu semua patok itu akan sama ya. Jadi untuk semua patok ini akan sama nilainya yang bagian bawah. Oke, kita inputkan saja. Nilai C 0,5, kemudian nilai D 0,5. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai E dan nilai G ya, yang ini. Jadi kita ambil DLI, ambil yang ini, seperti ini. Nah, nilainya 0,4. Kemudian yang G-nya apakah sama? Sama ya. Jadi 0,4, 0,4 ya. Nah, di sini untuk di sini salah input 0,4 untuk yang bagian G-nya ya. Sekarang untuk yang F ya. Untuk nilai yang F kita akan ukur lagi dari sini ya sampai ke sini. Nah, yaitu 0,2. Kemudian untuk nilai H yang ini, jadi kita cek di sini sampai ke sini ya. Ini nilai H-nya yaitu 1,01, kita inputkan saja 1,01. Kemudian nilai I, nah sisi kanannya 0,98. Jadi kita ambil 2 angka di belakang koma juga boleh, atau 3 angka juga boleh ya. Nah, kebetulan di sini saya ambil 0,98, berarti 2 angka di belakang koma ya. Oke, untuk berikutnya kita akan mengambil data notasi J ya, yang ini. Kemudian K yang di atas. Oke. Kita ambil yang ini 0,4, kemudian di sini 0,19 ya. Oke, untuk J-nya 0,4, kemudian untuk K 0,19. Sekarang untuk notasi L yang di sini dan M, kemudian untuk yang M-nya 0,2 ya. Oke, kita inputkan datanya 0,4, kemudian 0,2. Nah, itu untuk yang bagian penampang P1 ya. Sekarang kita masuk ke P2. Kita coba tes yang di bagian sisi bawah apakah sama ya. Ya, sama sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Nah, seperti ini nilainya sama. Jadi untuk yang B, C, D itu sama ya. Kita kopikan saja. Untuk P3 juga demikian. Nah, sekarang kita akan ngecek nilai E, F, G ya. Kita cek mulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah G 0,55 ya. Kita inputkan 0,55. Kemudian nilai F untuk nilai tengahnya yang di sini. Oke, kita cek boleh menggunakan yang di sini ya, 0,35. Kemudian untuk G juga demikian, nilainya 0,55. Jadi 0,35, 0,55 yang ini. Oke, sekarang kita ambil data yang notasinya H yang di sini ya. Jadi kita coba tes ke sini sampai ke sini, itu 0,82. Kemudian untuk yang I juga demikian, yang sisi kanan ya. Kita ambil di sini sampai ke sini 0,81. Kemudian untuk nilai J, K, L, M kita cek dari sini sampai ke sini, nilainya 0,4. Kemudian yang nilai
K yaitu 0,23, tentukan 0,4, 0,23. Kemudian untuk yang L ini 0,4 juga. Kemudian yang M 0,2, 0,4, 0,2. Oke, kita contohkan lagi untuk yang terakhir yaitu bagian P3. Untuk penampang P3 untuk yang bawahnya sudah sama ya, kita tes. Nah ya, sama. Nah, berikutnya kita akan cek nilai E sampai ke sini. Ini nilai E-nya, kemudian nilai F-nya, kemudian nilai G. Jadi nilai E dan G ini sama ya. Jadi kita langsung inputkan 0,41, 0,21, 0,41. Nah, terakhir kita bagian ini ya. Ini adalah H untuk tingginya. H, kemudian I 0,86, kemudian ada 0,82 untuk I nya, kemudian untuk yang ini notasinya J dan K LM, kita cek juga dari sini 0,4, kemudian sampai ke sini ya 0,2, kemudian di sini 0,4, 0,23. Oke, kita langsung inputkan 0,4, 0,2, 0,4, 0,23. Setelah itu kita akan buatkan formula pada bagian masing-masing apa ya, luas ini, luas 1, 2 sampai 5. Nah, di sini untuk formulanya kita sesuaikan dengan rumusan yang ada di atas ini ya. Oke, di sini kita hitung luas 1. Untuk rumusnya yaitu C dikali dengan E ya. Jadi nilai yang ada di kolom C kemudian kita kalikan dengan nilai yang ada pada kolom E. Nah, seperti ini. Kemudian untuk luas 2 juga demikian. Kita lihat yaitu K ditambah J. Jadi nilainya nilai di kolom K, kemudian kita tambah dengan nilai yang ada di kolom J. Kemudian kita bagi 2 dan berikutnya kita kali dengan nilai yang ada pada kolom H. Nah, seperti ini. Kita enter saja. Kemudian untuk luas yang ketiga sama dengan, kemudian nilai yang ada pada kolom B kita kali dengan nilai yang ada pada kolom F ya. Kemudian enter. Nah, untuk luas yang keempat juga demikian. Nilai yang ada pada kolom D kita kalikan dengan nilai yang ada pada kolom G. Kemudian kita enter. Kemudian untuk luas yang kelima juga demikian ya. Jadi kita tambahkan antara nilai M dan L ya, yaitu 0,2 ditambah dengan 0,4, kita bagi 2, kemudian kita kali dengan nilai yang ada di kolom I yang ini. Oke, enter. Nah, berikutnya kita akan jumlahkan N ditambah O yang ini, kemudian ditambahkan dengan P ditambah dengan nilai yang ada di kolom Q, kemudian terakhir yaitu ditambah dengan nilai yang ada di kolom R. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, dapatlah untuk luas total penampang di P1 yaitu 1,23 meter persegi ya. Nah, untuk di P2 dan P3 kita tinggal blok seperti ini, kemudian kita kopikan saja karena untuk formulanya akan sama ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke bagian rata-rata penampang. Untuk bagian rata-rata penampang caranya yaitu sama dengan buka kurung,
luas total yang ada di P1 yang ini, kemudian kita tambahkan dengan nilai penampang yang ada di P2 yang ini, kemudian tutup kurung, kemudian kita bagi 2 sehingga rata-ratanya yaitu 1,35. Nah, untuk yang di bawah kita tinggal copy saja seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung untuk volumenya. Untuk formulanya yaitu sama dengan nilai yang ada pada di kolom A, yaitu nilai panjangnya ya, ini. Kemudian kita kali dengan rata-rata penampangnya yang ini. Nah, sehingga untuk volume yang di segmen P1 sampai P2, volume galiannya yaitu 33,79 meter kubik. Untuk yang di segmen berikutnya P2 ke P3, kita tinggal copy seperti ini. Nah, dihasilkan nilai volumenya itu 33,12 seperti itu. Kemudian untuk penampang berikutnya silahkan diisi. Kita akan coba isi ya sampai P13. Oke, di sini sudah kita masukkan atau sudah kita inputkan datanya ya, dari P1 sampai P13. Untuk volumenya bisa dilihat di sini, dari P1 ke P2 33,79 dan seterusnya ya, dari P12 sampai P13 ini 37,73. Kemudian kita totalkan ya. Di sini untuk total galian tanahnya yaitu 425,59 meter kubik ya. Nah, ini hasil perhitungan untuk volume galian secara hitung manual. Oke, demikian untuk video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan lagi untuk perhitungan volume galian dengan metode poligon tertutup atau metode koordinat ya.